Perang antara Zeus melawan Titan terkenal dengan sebutan Titanomachi. Perang ini berawal mula dari kekhawatiran Titan Kronos, sang penguasa dunia kala itu. Titan Kronos khawatir atas kutukan dari Dewa Uranus dan Dewi Gaia yang tak lain adalah ayah dan ibunya sendiri. Kutukan ini mengatakan kalau Kronos akan digulingkan dari tahta yang dimilikinya melalui anaknya sendiri. Untuk menghindari kutukan tersebut, setiap kelahiran anaknya, Titan Kronos langsung memakan anaknya hidup-hidup satu demi satu. Kronos tidak menyangka bahwa perbuatannya memakan hidup-hidup anaknya malah membuat kutukan itu menjadi nyata. Rhea, istri dari Kronos, berhasil menyelamatkan anak terakhir, yaitu anak ke-6 dari Kronos. Anak itu bernama Zeus. Oleh Rhea, Zeus disembunyikan di daerah bernama Kreta. Bersama dengan neneknya Gaia, Zeus dilatih untuk menyiapkan diri bertarung dengan Kronos dan menggulingkan kekuasaannya. Apakah Zeus berhasil mengalahkan Kronos? Lalu bagaimana strategi perang Zeus dalam melawan Kronos? Pemirsa sekalian, inilah cerita tentang perang besar Zeus melawan Titan Kronos dalam mitologi Yunani. Di dalam persembunyiannya di Pulau Kreta, Zeus muda tengah berlatih dengan Amalthea, sang peri kambing. Dia melakukan latihan push up sebanyak 100 kali, sit up sebanyak 100 kali, squat jump sebanyak 100 kali, dan lari sebanyak 10 km. Latihan ini dia lakukan setiap hari tanpa kenal lelah. Akibat latihan yang rutin, tubuh Zeus menjadi kekar, atletis, dan wajahnya menjadi ganteng. Walau begitu, porsi latihan Zeus tidak membuat rambutnya menjadi gundul. Malah, rambutnya berubah menjadi putih. Setelah usai latihan, dia rebahan di rumput sambil melihat ke langit. Lagi enak-enak rebahan, tampak awan mendung berkumpul dan tak lama kemudian turunlah hujan. Tanpa sengaja, Zeus mengarahkan tangannya ke langit dan berbicara, "Nyala hujan dan buatlah terang." Tiba-tiba saja hujan berhenti, awan mendung jadi hilang dan langit kembali cerah. Zeus bingung atas kejadian itu. Dia pun bergegas menemui Gaia. Gaia adalah sang Dewi Bumi yang juga nenek dari Zeus. Gaia mengatakan ke Zeus kalau kekuatannya telah aktif. Gaia menjelaskan kalau Zeus memiliki kekuatan untuk memanipulasi cuaca, dan tak hanya itu, Zeus juga bisa berubah menjadi burung dan terbang ke angkasa. Setelah mendengarkan hal yang membagongkan itu, Zeus mencoba mengubah dirinya menjadi burung elang dan wush! Dia berhasil menjadi burung elang yang besar dan terbang mengelilingi rumahnya. Setelah mengetahui kebangkitan kekuatan dari Zeus, Rhea, ibu dari Zeus, dan Gaia akhirnya mengatakan rencana balas dendam dan penggulingan Titan Kronos. Rhea bercerita tentang kejadian yang sebenarnya terjadi ke Zeus, bahwa kelima saudaranya telah dimakan hidup-hidup oleh Kronos. Dan kabar baiknya, kelima saudaranya itu masih hidup di dalam tubuh Kronos. Demi menyelamatkan Zeus, Rhea mengelabui Kronos dengan memberikan batu sebagai pengganti Zeus saat Kronos memakan Zeus.
Siasat ini berhasil dan Rhea menyembunyikan Zeus di dalam gua di Pulau Kreta. Rhea berharap saat Zeus sudah besar kelak, dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya dan menggulingkan Kronos. Setelah mendengar cerita dari ibu dan neneknya, Zeus langsung menyanggupi permintaan dari mereka. Tetapi Zeus butuh rencana, karena melawan Titan Kronos bukanlah hal yang mudah. Pertama-tama, Zeus harus berhasil mengeluarkan saudaranya dari dalam perut Kronos. Lalu yang kedua, mereka menyiapkan diri menghimpun kekuatan untuk berperang melawan Kronos. Untuk menjalankan rencana pertama, Zeus menyamar sebagai pelayan juru minuman dari Kronos. Setelah itu, Zeus harus berhasil memasukkan ramuan pemberian dari Gaia ke dalam minuman Kronos. Ramuan ini ampuh untuk membuat Kronos memuntahkan saudara Zeus yang ada di dalam perut Kronos. Dalam menjalankan rencana ini, Zeus dibantu oleh Metis. Metis adalah pacar pertama dari Zeus yang juga merupakan pelayan dari Kronos. Singkat cerita, dalam perjamuan sore, Kronos meminum nektar yang sudah dicampuri ramuan tersebut. Glek glek glek. Tak lama kemudian, sesuatu terjadi di dalam diri Kronos. Sontak perutnya mules dan dia memuntahkan semua anak-anaknya. Kronos kaget dan bingung atas apa yang sedang terjadi. Tak lama, Zeus langsung mengungkapkan jati dirinya sebagai anak dari Kronos, dan dengan lantang dia berkata akan menggulingkan tahtanya. Dengan dibantu Metis, Zeus melarikan diri bersama saudara-saudaranya. Zeus berubah menjadi burung elang yang besar dan membawa saudara-saudaranya yang masih lemah berikut Metis ke sebuah gunung yang bernama Olympus. Sesampainya di gunung Olympus, Zeus menceritakan hal yang sebenarnya kepada saudara-saudaranya. Tak lama kemudian muncullah Rhea dan Gaia. Mereka juga menjelaskan rencana untuk berperang dengan Titan Kronos dan menggulingkan kekuasaannya. Setelah pulih, Hades, Poseidon, Hera, Hestia, dan Demeter pun berlatih dan menyiapkan diri. Hades berhasil membangkitkan kekuatan untuk membuat kabut hitam dan membangunkan mayat hidup. Tak lama kemudian, Poseidon juga mampu membangkitkan kekuatannya dalam pengendalian air dan gempa. Sedangkan Hera, Hestia, dan Demeter masih belum bisa membangkitkan kekuatannya. Kronos yang mengetahui kemunculan Zeus dan anak-anaknya dengan sigap memerintahkan Atlas dan pasukannya untuk mencari Zeus dan kawan-kawannya dalam keadaan hidup atau mati. Dan inilah saat dimana genderang perang Titanomachi dimulai. Dalam perang Titanomachi, Zeus serta saudara-saudaranya Poseidon, Hades, Hera, Demeter, dan Hestia melawan para Titan. Para Titan yang berperang adalah Kronos, Hyperion, Koios, Krios, Lapetos, dan Atlas, serta beberapa anak-anak dari mereka. Sedangkan Oceanus dan para Titan perempuan memilih untuk tidak memihak. Para Titan bermarkas di Gunung Othrys dengan dipimpin oleh Atlas, sedangkan pasukan Zeus berjuang dari Gunung Olympus. Setelah beberapa kali pertempuran yang sengit, para Titan berhasil memukul mundur para pasukan dari Zeus. Ternyata para Titan sangat kuat dan pasukan dari Zeus tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Menyadari hal itu, Zeus memilih mundur dari pertempuran dan mencari strategi jitu untuk mengalahkan para Titan. Zeus dan kawan-kawan pun pergi meminta nasihat dari Gaia. Karena mereka sadar dengan kekuatannya sekarang mereka tidak mungkin bisa mengalahkan para Titan. Menurut Gaia, untuk mengalahkan Kronos, Zeus membutuhkan kekuatan tambahan berupa pasukan yang kuat dan senjata yang hebat.
Gaia pun menambahkan, di dalam penjara Tartarus ada monster yang kuat yang sedang dikurung. Monster itu bernama Hecatoncheires. Hecatoncheires ini adalah monster yang memiliki kepala dan tangan berjumlah 100. Gaia mengatakan kalau Zeus bisa meminta bantuan ke Hecatoncheires. Untuk senjata, Zeus bisa meminta bantuan kepada para Cyclops. Mereka bisa membuat senjata yang bisa mengoptimalkan kekuatan dari para penggunanya. Para Cyclops ini juga berada di penjara Tartarus. Untuk itu, Zeus dan kawan-kawan harus membebaskan Hecatoncheires dan Cyclops terlebih dahulu. Untuk bisa membebaskan mereka, Zeus harus berhasil mengalahkan monster Campe yang menjaga penjara Tartarus. Zeus dan kawan-kawan pergi ke Tartarus untuk mengeksekusi rencananya. Bertiga, Zeus, Poseidon, dan Hades bertarung dengan monster Campe. Monster Campe digambarkan sebagai monster hibrida yang memiliki tubuh seorang manusia dan berbadan naga. Di bagian perutnya terdapat kepala binatang buas seperti serigala, singa, dan beruang. Dalam pertarungan yang sengit, Zeus, Hades, dan Poseidon berhasil mengalahkan monster Campe dan mereka segera bergegas membebaskan Hecatoncheires dan Cyclops. Zeus langsung mengutarakan rencana mereka untuk berperang mengalahkan Kronos kepada Hecatoncheires dan Cyclops. Tanpa berpikir panjang, Hecatoncheires dan Cyclops pun menyetujui rencana Zeus dan siap membantu Zeus dan kawan-kawan. Para Cyclops bekerja sepanjang hari, siang dan malam tak kenal lelah menyiapkan senjata untuk Zeus, Poseidon, dan Hades. Penantian pun tiba, senjata telah selesai dibuat. Zeus yang mempunyai kemampuan terbang dan memanipulasi cuaca diberi senjata petir. Senjata ini mampu membuat petir dengan kekuatan 100 kali lipat dari petir yang bisa dihasilkan oleh awan mendung. Poseidon yang mempunyai kemampuan memanipulasi air dan gempa mendapatkan senjata Trisula. Senjata ini mampu meningkatkan kemampuan Poseidon untuk memanipulasi air sehingga dia bisa menggerakkan semua air yang ada di permukaan bumi dan juga memperbesar kemampuan membuat gempa di semua benda yang diinginkannya. Yang terakhir, Hades mendapatkan senjata helm kegelapan yang membuat dirinya bisa tak terlihat, sehingga dia bisa dengan mudah menyelinap ke tempat musuh. Helm ini juga bisa memperkuat Hades dalam membangkitkan pasukan mayat hidup atau Undead. Tak hanya itu, dengan helm ini Hades juga bisa menciptakan kabut hitam yang gelap yang mampu mengalihkan perhatian musuh yang dihadapinya. Setelah persiapan dinilai cukup, pasukan Dewa Olympus melakukan penyerangan kembali ke markas Titan di Gunung Othrys. Dalam pertempuran ini, para Dewa Olympus sengaja mundur setelah didesak oleh para Titan. Mereka menggiring Titan ke lembah gunung supaya mereka masuk ke perangkap yang sudah disiapkan. Setelah para Titan tiba di lembah, muncullah Hecatoncheires yang sangat besar dengan masing-masing memiliki 100 tangan dan 50 kepala. Hecatoncheires ini lalu mengambil bongkahan-bongkahan batu besar dan melemparkannya ke para Titan. Dalam sekali lempar, para Hecatoncheires mampu melemparkan 300 batu sekaligus. Maka para Titan pun terjebak dalam hujan batu. Di saat yang bersamaan, Zeus menghujani para Titan dengan petir. Hades memberikan kabut hitam dan Poseidon memberikan gempa di lembah tersebut. Tak hanya itu, Hades juga membangkitkan para pasukan Undead untuk membantu menyerang para Titan.
Setelah selang beberapa lama, Komandan Titan Atlas yang merupakan Titan terkuat pun harus mengakui kekalahan ini, dan mereka menyerah kepada pasukan Dewa Olympus. Setelah itu, para Titan yang lain juga ikut-ikutan menyerahkan diri. Melihat pasukan Titans-nya kalah, Kronos langsung mengubah dirinya menjadi monster lava raksasa dan menyerang ketiga dewa jagoan kita. Zeus terbang menghindari serangan dari Kronos. Di langit, dia menembakkan petir bertubi-tubi ke tubuh Kronos. Poseidon membantu Zeus dari bawah. Dia menggunakan trisulanya untuk menciptakan gempa di dalam tubuh Kronos. Tetapi serangan itu tidak cukup kuat untuk merubuhkan Kronos. Hades memanggil andit raksasa untuk menyerang Kronos. Tetapi dengan mudah andit itu disapu oleh Kronos. Mereka terbakar oleh panasnya pukulan Kronos. Serangan bertubi-tubi tidak juga berhasil membuat Kronos takluk. Trio dewa jagoan kita agak frustasi dibuatnya. Di dalam kondisi terdesak, Zeus punya ide serangan dengan menggabungkan semua serangan dari Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus menarik perhatian Kronos untuk menuju ke tepi pantai. Setelah sampai di pantai, Hades dengan helm kegelapannya menciptakan kabut hitam gelap di sekitar mata Kronos, sehingga Kronos tidak tahu apa yang sedang direncanakan mereka. Lalu Poseidon dengan trisulanya membuat tsunami yang besar yang diarahkan ke arah Kronos. Serangan itu untuk bertujuan mendinginkan lava yang ada di dalam tubuh Kronos. Setelah itu, secara bersama-sama Zeus, Poseidon menyerang Kronos dengan serangan pamungkas. Zeus menyambarkan petir dari awan yang telah dibuatnya. Poseidon membuat gempa di tubuh Kronos, dan Hades membangkitkan pasukan andit raksasa untuk memukul Kronos. Serangan mematikan pun berhasil, dan Kronos akhirnya tumbang dan mengaku kalah dari Zeus. Para Titan yang kalah oleh Zeus dijebloskan ke dalam penjara Tartarus. Komandan Titan Atlas dihukum dengan menyangga langit untuk selama-lamanya, sedangkan Kronos dimasukkan ke dalam bagian terdalam dari penjara Tartarus. Sebuah kemenangan sempurna untuk Dewa Olympus, dan dengan ini berakhirlah cerita tentang perang besar Titanomachi. Selain di mitologi Yunani, cerita mengenai perang besar juga ada di berbagai mitologi yang lain, seperti perang Ragnarok di mitologi Nordik, perang Mahabharata, dan Ramayana di mitologi Hindu. Apakah ini suatu kebetulan, ataukah sebenarnya menceritakan perang yang sama dengan versi yang berbeda? Mimin menduga kalau sebenarnya perang yang diceritakan itu adalah perang yang sama, namun dengan adanya latar belakang kebudayaan yang berbeda, maka ceritanya menjadi berbeda pula. Baiklah, sampai di sini dulu cerita mitologi dari perang besar Titanomachi. Terima kasih telah menonton. Hope you like it. Jumpa lagi di alur cerita mitologi selanjutnya. Saya Wahyu undur diri until next time, dan bye bye.